Jadi di kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Talita Zahira dari kelas KMNB 1 dengan NIM J0401241142. Nah, dalam video ini kita akan membahas topik penting, yaitu hak dan kewajiban warga negara digital. Simak baik-baik ya, agar kita bisa menjadi pengguna internet yang bijak dan juga bertanggung jawab. Yang pertama, apa sih itu warga negara? Sebenarnya warga negara digital itu sama nggak ya dengan warga negara? Setiap orang yang menggunakan internet dan berpartisipasi dalam dunia digital adalah warga negara digital. Kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami agar bisa memanfaatkan dunia digital dengan baik. Nah, hak warga negara digital itu apa aja? Sebagai warga digital, kita punya beberapa hak utama seperti hak atas internet, hak atas privasi dan juga perlindungan data, hak atas kebebasan berekspresi, dan juga hak atas keamanan digital. Hak atas akses internet meliputi mendapatkan akses internet yang berkualitas. Hak atas privasi dan perlindungan data meliputi data pribadi kita harus tetap aman. Hak atas kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Hak atas keamanan digital artinya adalah bebas dari ancaman seperti peretasan atau cyberbullying. Dengan memahami hak kita bisa lebih percaya diri dalam beraktivitas di dunia digital. Hal yang ketiga adalah kewajiban sebagai warga negara digital. Apa sih kewajiban sebagai warga negara digital? Selain kita memiliki hak, kita juga harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara digital. Di antaranya ada 5 aspek. Yang pertama, menggunakan internet secara bijak. Itu mencakup tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang menyimpang. Lalu yang kedua, menjaga etika dalam berkomunikasi. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Lalu yang ketiga, melindungi data pribadi sendiri dan juga orang lain. Jangan sampai membagikan informasi pribadi sembarangan. Lalu yang keempat, menghormati hak cipta dan juga karya orang lain. Jangan gunakan konten tanpa izin dan juga sumber yang tidak benar. Hal yang kelima adalah melaporkan kejahatan digital apabila kalian menemukannya di media sosial. Nah, sebagai contoh kasus, di sini aku sudah menyiapkan beberapa contoh kasus terkait dengan pelanggaran kewajiban bagi warga negara digital. Yang pertama, seperti kasus penyebaran hoaks. Seorang pengguna media sosial membagikan berita yang belum diverifikasi tentang bencana alam yang menyebabkan kepanikan masyarakat. Setelah dikonfirmasi, ternyata berita tersebut tidak benar ataupun hoaks. Ini menunjukkan pentingnya kewajiban untuk mengecek sumber sebelumnya menyebarkan informasi. Yang kedua, cyberbullying di media sosial. Contohnya ketika seorang selebriti atau figur publik atau seorang idola yang sering menerima komentar negatif dan ujaran kebencian dari netizen. Hal ini dapat berdampak buruk, bahkan sampai berdampak kematian bagi beberapa kasus di media sosial. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak cipta. Contohnya seperti seorang YouTuber yang mengunggah video dan lagu populer tanpa izin, sehingga videonya terpaksa harus dihapus atau terkena tuntutan hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk menghormati hak cipta dan menggunakan materi berlisensi atau bebas hak cipta. Lalu yang keempat adalah pencurian data. Seorang pengguna tidak berhati-hati saat memberikan informasi pribadinya di media sosial sehingga menjadi korban penipuan online atau pencurian identitas. Ini menegaskan pentingnya bahwa melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kelima adalah laporan tindak kejahatan digital. Seorang korban penipuan online segera melaporkan kasusnya ke pihak berwenang dan platform digital terkait, sehingga sang pelaku dapat segera ditindaklanjuti dan juga ini merupakan suatu kewajiban kita untuk melaporkan kejahatan digital dan menjaga keamanan dunia maya. Nah, semua contoh ini menunjukkan bahwa sebagai warga negara digital, kita harus senantiasa bertanggung jawab dalam beraktivitas di dunia maya agar internet tetap menjadi tempat yang aman dan positif. Nah, mungkin
Sebagai kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara digital harus dipahami agar kita bisa menjadi pengguna internet yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Internet adalah alat yang luar biasa jika kita bisa menggunakannya dengan benar dan juga bijak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and share. Dan juga apabila kalian tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten lainnya. Dadah, terima kasih.